Berseru atau membuka suara dengan keras dan lantang, sekalipun membuat orang terkejut atau juga ada orang yang terganggu dengan suara bising yang nyaring itu, sesungguhnya memiliki sebuah khasiat dan manfaat yang baik di dalam ketertekanan jiwa seseorang. Saat dia berseru dan berteriak dengan mengeluarkan suara, maka sesungguhnya ungkapan perasaannya itu tersalurkan. Segala kelelahannya itu terlantunkan keluar suara itu, memberi efek kelegaan. Namun berseru dengan suara nyaring dan membuka suara agar didengar, ini adalah sesuatu yang kalau di dalam disiplin rohani atau kehidupan seorang percaya kepada Tuhan adalah sebuah bentuk doa. Dengan mengeluarkan suara, dengan membuka suara, memperdengarkan suara, sehingga satu sisi secara psikologis itu memberi kelegaan, tetapi secara teologis itu menunjukkan sebuah keterbukaan dan kejujuran untuk datang kepada Tuhan, membuka seluruh isi hati, menyampaikan segala keluhan dan kelelahan hidup kepada Tuhan. Saya Nikolas Kurniawan menemani di dalam Sabda Tuhan hari ini dari Ratapan pasal yang ketiga, dibacakan mulai ayat yang ke-55 sampai 57 dari Alkitab Firman Allah yang hidup. Lalu dari dasar sumur yang dalam itu hamba berseru memanggil namamu ya Tuhan. Ternyata engkau mendengar seruan hamba. Engkau memperhatikan permohonan hamba. Engkau mendengar jeritan hamba. Ya, engkau datang ketika hamba berseru kepadamu dengan putus asa, dan engkau berfirman, jangan takut. Sebagaimana kita ketahui, kitab Ratapan yang ditulis oleh Yeremia, sungguh ungkapan-ungkapan Ratapan Yeremia di dalam kitab ini sangat selaras dan sejalan dengan tulisan-tulisannya di dalam kitab Yeremia sendiri. Ada satu momen di mana Yeremia sedang ditahan di penjara. Dalam Yeremia pasal 33 ayat 3, ia mengatakan, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Apa yang Yeremia tuliskan itu adalah ungkapan Tuhan kepadanya. Begitu juga ungkapan Tuhan dan permohonan agar sebagai umat Tuhan sah-sah saja berseru kepada Tuhan. Karena dengan berseru maka Tuhan juga akan menjawab setiap seruan itu, bahkan memberitahukan hal-hal besar yang tidak terpahami, yaitu hal-hal yang tidak kita ketahui. Berlandaskan inilah, maka Yeremia berani berseru. Dia bukan saja mengeluh, bukan saja keluhan-keluhan yang dia naikkan, tetapi juga seruan-seruan. Dengan suara yang keras, dia perdengarkan itu kepada Tuhan. Dan karena itu banyaknya seruan Yeremia dalam kitab Ratapan ini justru menunjukkan betapa terbukanya Yeremia di hadapan Tuhan. Tanpa menutup-nutupi, dia ungkapkan dengan membuka suara sehingga orang lain juga ikut mendengar tangisannya, ratapannya, yang mungkin ada orang yang merasa terganggu. Ungkapan Yeremia ketika dia berseru kepada Tuhan bisa jadi justru adalah sebuah ungkapan imannya. Karena dia tahu bahwa alasan dan alamat seruannya itu adalah karena Tuhan mendengarkan, dan seruannya itu juga dialamatkan dan ditujukan kepada Tuhannya. Mengapa Yeremia berseru kepada Tuhannya?
Bisa jadi dan hampir pasti dunia bisa saja tidak menggubris seruan hati seseorang yang tercabik-cabik seperti Yeremia. Dunia bisa saja menganggap bahwa seruan Yeremia itu adalah sesuatu yang tidak masuk akal, terlalu emosional mungkin dikatakannya demikian. Tetapi Yeremia justru paham betul kepada siapa dia berseru, dan dia tahu betul bahwa Tuhan tidak habis-habisnya mendengar dan memperhatikan setiap seruan orang percaya. Dia juga tahu bahwa hidup yang penuh dengan badai yang menderu itu, yang mencabik-cabik dan mengacaukan perasaan hatinya oleh serbuan kebinasaan yang menyerang hidupnya, ini adalah alasan yang jelas untuk seseorang berseru kepada Tuhan. Dan yang menarik lagi di dalam ungkapan-ungkapan yang dikatakan tadi dalam ayat 55-57, Yeremia mengakui bahwa dari dasar sumur yang dalam dia berseru memanggil nama Tuhan. Inilah seruan yang dibenarkan oleh Tuhan, yaitu berseru memanggil nama Tuhan. Bukan berseru sekedar mengungkapkan perasaan kita, tetapi kita memanggil nama Tuhan, menyebutkan nama Tuhan itu. Sehingga dia penuh keyakinan pula ternyata Tuhan mendengarkan seruannya, bukan saja mendengarkan tapi juga memperhatikan segala seruan permohonannya, mendengarkan setiap jeritan-jeritan isi hatinya yang dia tidak tahu harus ungkapkan kepada siapa, tetapi ketika dia ungkapkan kepada Tuhan dengan putus asa, dia datang kepada Tuhan, maka firman Tuhan jelas, jangan takut. Tuhan tidak mengatakan jangan berseru. Tuhan juga tidak katakan jangan menangis. Tapi jawaban Tuhan adalah jangan takut. Mengapa Tuhan jawab jangan takut? Karena di balik setiap seruan, setiap orang yang datang kepada Tuhan, ada ketakutan, dan itu juga yang dimiliki, dialami oleh Yeremia. Dia takut. Dan ketika dia takut, maka kasih yang sempurna itu tidak ada dalam hidup dia. Karena itu di balik perkataan jangan takut yang juga di sepanjang ayat-ayat kitab suci kita temukan, Tuhan ingin mengembalikan seseorang kepada kasih. Karena lawan kata kasih itu adalah ketakutan. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Jika ada ketakutan, maka kasih itu menjadi hilang. Karena itu Tuhan katakan jangan takut. Tuhan ingin menenangkan Yeremia dengan satu jaminan bahwa aku mengasihimu. Karena itu janganlah takut. Dan di balik ungkapan jangan takut itu juga Tuhan mau mengatakan bahwa aku tidak mau jauh daripadamu. Aku datang dan mendekat kepadamu. Itu juga yang kita temukan di dalam ayat yang ke-57. Tuhan datang mendekati kita yang berseru dengan sungguh hati kepada Tuhan. Bukan karena seruan kita yang keras Tuhan mendekat, tapi karena pada dasarnya Dia tidak mau jauh dari kita. Inilah yang menjadi kekuatan kita. Saat kita sedang jatuh terpuruk dalam berbagai macam pergumulan hidup, ingat Tuhan tidak mau jauh dari kita. Ketika dunia bisa saja tidak menggubris seruan hati kita, Tuhan tidak habis-habis mendengarkan kita, memperhatikan dan menjawab seruan-seruan kita. Karena itu jangan berhenti berseru kepadanya. Dia tidak mau jauh daripadamu. Selalu beserta menemani kita semua. Amin.